Gulai toco jo gulai cubada. Enak dimakan dengan ketupat. Yuk sana duduk merapat. Mari nikmati film The Next Three Days. Sana, kali ini awak akan menceritakan alur cerita film The Next Three Days yang dirilis tahun 2010. Film ini dibintangi oleh Russell Crowe yang juga main film Gladiator dan A Beautiful Mind. Dan ada pemain pendukung lainnya, Liam Neeson, Elizabeth Banks, dan Olivia Wilde. Nah, bagaimana ceritanya sana? Yuk langsung aja kita masuk ceritanya sana. Di awal cerita film dinampakkan seorang pria sedang membawa mobil pada malam hari dengan tergesa-gesa dan ada suara pria di belakang yang lagi kesakitan. Minta dibawakan ke rumah sakit. Pria yang membawa mobil tersebut seperti panik tapi cukup tenang. Lalu kita dibawa kembali ke 3 tahun sebelumnya, di mana ada seorang perempuan yang berjalan menuju restoran untuk pergi makan malam bersama keluarga suaminya di restoran. Nama perempuan itu adalah Lara Brennan. Duduk di depannya John Brennan. Di sebelah kiri Lara ada Meg Brennan. Depan Meg yaitu istrinya yang bernama Erit. Lara dan Erit terlihat bertengkar sedikit karena masalah pekerjaan di kantor tentang bos perempuan dan bos laki-laki, yang akhirnya dilerai oleh suami mereka masing-masing. Ya, setelah itu mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing. Adegan selanjutnya ketika suasana hangat bersama keluarga di pagi hari, John lagi duduk bermain bersama dengan anaknya yang bernama Luke. Dan istrinya Lara sedang membuat kopi untuk dibawa ke kantornya. Lalu Lara bersiap-siap untuk pergi kerja dan mengambil jas panjangnya yang berwarna krem muda terang. Lara kaget karena di bagian belakang jasnya itu ada bercak berwarna merah. Ketika dicuci dengan air, ternyata itu seperti darah. Lara makin heran. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah rombongan polisi. Polisi yang datang itu langsung mencari Lara dan menangkap Lara. Polisi itu mengatakan bahwa Lara terlibat dengan kasus pembunuhan terkait dengan kematian bosnya Lara yang bernama Elizabeth Gizas. Dan John tidak terima istrinya ditangkap. Setelah beberapa tahun kemudian, nampak anaknya John, Luke, sudah besar. John menjemput Luke dari sekolahnya dan mereka pergi menemui Lara bersama-sama. Lara ini masih dalam tahanan sementara, karena dia dan John masih ingin mengusahakan banding, sampai keluar keputusan dari pengadilan untuk dimasukkan ke penjara yang gedenya. John dan Lara berusaha mengingat dan mencari cara agar ada bukti-bukti baru supaya Lara bisa bebas dari kurungan penjara 20 tahun karena kasus pembunuhan terkait dengan dirinya. Lara bilang bahwa ketika di malam kasus pembunuhan itu terjadi, dia bersenggol dengan orang tersebut dan mantel kancing bajunya jatuh. Adegan selanjutnya, nampak John sedang duduk melihat Luke bermain di taman dengan temannya. Dan di situ orang tua temannya Luke yang bernama Nicole juga menemani anaknya yang ikut bermain dengan Luke. Di malam harinya John membaca berkas-berkas yang ada tentang kasus pembunuhan tersebut. Dilihat foto-foto kasusnya, di sini John berusaha memahami kejadian pembunuhan tersebut. Dan adegan film memperlihatkan kilasan-kilasan pembunuhan itu. Besok paginya, John menemui pengacaranya dan membahas tentang kasus pembunuhan yang melibatkan istrinya itu. Pengacaranya bilang bahwa tak bisa mengajukan bukti baru dan tak bisa banding ke Mahkamah Agung. Sidik jari dan bukti yang ada tepat tertuju ke Lara. Pengacaranya berkata ke John, "Lupakanlah Lara." Saat itu John emosi, lalu pergi meninggalkan pengacaranya itu. Setelah mendapat informasi dari pengacaranya tadi, John menemui Lara untuk memberitahukan hal tersebut. John berkata kepada Lara, dia akan berusaha mencari cara untuk membebaskan Lara, dan John pulang ke rumahnya untuk mengabarkan ke keluarganya. Malam harinya, John kembali mencek berkas-berkas kasus pembunuhan itu. Lalu tiba-tiba John mendapat telepon dari rumah sakit bahwa istrinya masuk rumah sakit. Secepatnya John pergi ke rumah sakit. Ternyata Lara berusaha untuk bunuh diri. Dan John akhirnya bisa menemui istrinya Lara setelah minta izin 2 menit untuk melihat kondisi Lara. Adegan selanjutnya memperlihatkan John menjalani aktivitas sebagai dosennya. Di sela-sela itu dia mencari buku tentang penjara. Mengenai hal-hal tentang penjara, sampai dia menemukan buku bagaimana cara kabur dari penjara. Dan bertemu dengan pengarang buku tersebut, yaitu Damon Pennington. Esoknya John bertemu Damon setelah buat janji. John bertemu dengan Damon di sebuah kafe. Dan John melakukan sedikit wawancara ke Damon. Bagaimana cara Damon bisa kabur dari penjara sebanyak 7 kali? Dan Damon menjelaskan dengan detail
apa-apa saja yang mesti disiapkan untuk melakukan hal tersebut. Dan Damon berpesan kepada John, ketika sudah mengambil keputusan ini, kau tidak akan bisa kembali lagi ke kehidupan yang dulu. Selanjutnya John mulai mengadakan riset dan mencek detail-detail kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Map mulai dibentangkan di dinding kamarnya. Foto-foto beberapa tempat mulai ditempelnya. Melihat keamanan penjara, gimana keamanannya, jalur tempat melarikan diri. Dan mesti mempersiapkan dana yang gede untuk menjalankan rencananya. Selama persiapannya itu, John tetap mengisi kelasnya sebagai dosen di kampus. Untuk persiapannya itu semua, John mesti ganti identitas baru dan paspor baru. Maka John mencari orang yang bisa mengerjakan itu semua. Mulailah John berkeliling setiap malam mengintai dan mencari informasi tersebut di tempat-tempat orang bertransaksi narkoba. Akhirnya ditemukan satu orang yang menurut John bisa membantunya. John memberitahu dia ingin membuat identitas baru dan paspor baru. Orang itu akhirnya menyanggupinya, tapi ternyata John tertipu dan John dikeroyok. Orang itu hanya ingin mengambil uang yang John punya. Setelah kejadian tersebut, John tetap berusaha untuk mencari orang yang bisa membuat identitas dan paspor barunya. Setiap malam John selalu berkeliling dan mengintai dan melihat transaksi. Sampai akhirnya ada seseorang yang selalu mengikuti John di malam hari. Dan dia tahu bahwa John ini ingin membuat identitas baru. Jadilah mereka berdua transaksi dan menetapkan waktu yang ditentukan. Mengingat kejadian John kena keroyok tersebut, John mulai mempersiapkan diri dengan membeli senjata. Dan John belajar untuk membuat master kunci dari video. Setelah dirasa bisa oleh John, kuncinya juga sudah dibuat sama John. Lalu John ngetes kunci tersebut ke tempat biasa dia keluar masuk dari penjara tempat John mengunjungi Lara. Ternyata kunci yang sudah dibuat John itu tidak bisa digunakan dan patah saat John mencoba untuk mencabutnya. Dan alarm pun berbunyi. Setiap orang diperiksa satu persatu dengan memperlihatkan posisi mereka di CCTV. John agak panik dan kemudian mengurung diri di rumahnya supaya menjadi tenang kembali. Sore harinya seperti biasa, John mengajak Luke untuk bermain-main di taman. Dan ada teman bermain Luke juga di sana. Kemudian mamanya teman Luke, Nicole, mengobrol sama John. Nicole sampaikan minggu depan ada acara makan-makan di rumahnya. Semua anak-anak diundang. Besoknya John memantau dan mengikuti mobil lab perusahaan yang bekerja dengan rumah sakit untuk mengantar paket berkas rekam medis para pasien. Rekam medis istri John yang dipenjara tersebut ada di dalam mobil lab itu. John selalu menghitung waktu ketika mobil lab itu terparkir di rumah sakit. Ketika waktunya sudah tepat, John mengambil berkas punya istrinya yang nantinya akan ditulis ulang oleh John dan menukar dengan berkas editan yang dibuatnya sendiri. Adegan selanjutnya, John kembali menemui Lara di penjara. Ketika bertemu dengan Lara, Lara memberikan kertas pemberitahuan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Lara mesti dipindahkan ke penjara. Di tempat yang sekarang ini, Lara hanya tahanan sementara. Mendapati kertas dari pengadilan tersebut, John panik. Karena dalam 3 hari ke depan, pengadilan akan memindahkan istrinya. Inilah judul The Next 3 Days. Kemudian besoknya, John menelpon perusahaan yang mau menjual rumahnya supaya secepatnya rumahnya dijual. Tapi ternyata rumahnya nggak bisa dijual cepat. John mesti mencari cara untuk dapat uang cash yang banyak. Karena dalam pelarian nanti, uang cash yang banyak sangat dibutuhkan untuk biaya hidup mereka ketika dalam pelarian. Dalam kepanikan, dengan nekatnya John mengambil keputusan untuk merampok bank. Setelah berada dekat bank, John melihat situasi kondisi yang ada. Dan nampak seorang ibu sedang mendorong kereta bayi yang dibantu dengan satpam untuk masuk ke dalam bank. Akhirnya John mengurungkan niatnya untuk merampok bank karena melihat hal tersebut. Adegan selanjutnya, John menemui istrinya di penjara, mengatakan bahwa pengacaranya tak bisa mengusahakan agar Lara tidak pindah ke penjara yang permanen. Di situ Lara merasa sedih banget. Lara bilang bahwa John ini laki-laki sempurna karena tidak ada mempertanyakan istrinya ada benar membunuh atau tidak. Adegan sedih nih sana. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak mesti punya uang cash yang banyak. Akhirnya John menempuh cari jalan lain, yaitu untuk merampok bandar narkoba. John mengikuti transaksi narkoba yang ada dan membuntuti mobil salah satu penjual narkoba. Sesampainya di rumah bandar gedenya, John langsung menodongkan senjata ke mereka semua dan tembak-menembak pun terjadi. Yang akhirnya bos gede mati. Pas dicek di kamarnya, ternyata ada brankas berisi uang yang terbuka yang akan dipindahkan ke dalam tas. Dan kita kembali ke adegan di awal tadi.
Ternyata salah satu orang bandar narkoba tadi kena tembak, dan John berusaha menyelamatkan untuk dibawa ke rumah sakit. Ternyata di tengah perjalanan orang itu sudah mati. Akhirnya John menurunkan dia di tengah jalan. Tidak lama kemudian polisi datang untuk memeriksa TKP, menemukan mayat yang mati ditembak di sana. Tapi polisi agak heran karena lap narkoba yang ada di ruang bawah tanah masih utuh. Lalu polisi mengecek di bagian belakang rumah gak jauh dari situ. Ditemukan lampu kaca belakang sebelah kanan yang pecah. John mempersiapkan tempat untuk melarikan diri mereka nantinya. Lalu John menjemput Luke ke tempat orang tuanya John. Kemudian pamit kepada ibu dan bapaknya John. Bapaknya John tahu John akan pergi ke luar negeri karena nampak dari tiket yang ada di tas, dan bapaknya John mengucapkan selamat tinggal. Lalu John kembali ke rumahnya untuk berkemas, mempersiapkan semua bekal untuk keberangkatan mereka. John melihat kembali peta map dan rencananya, kemudian merobek semua rencananya dengan foto-fotonya, dan menjadikannya dalam 3 kantong sampah. 1 kantong sampah dibuangnya dekat rumahnya, yang 2 lagi dibuang jauh dari rumahnya. Kemudian John pergi ke perusahaan lab yang bekerja sama dengan rumah sakit dan tahanan istrinya Lara. Semua kabel komunikasi dipotongnya, dan John mengikuti mobil lab tersebut, kemudian menukarkan data rekam medis yang dieditnya sendiri. Di pihak kepolisian, para detektif berusaha mencari siapa yang punya mobil Prius tersebut. Sampai akhirnya ditemukan bahwa mobil Prius itu kepunyaan dari orang yang terlibat kasus pembunuhan, yaitu Lara Brennan. Di tempat lain, John mengantar Luke anaknya untuk ikut acara yang diadakan oleh Nicole. Anaknya Nicole ini teman bermain Luke di taman. Dengan tergesa-gesa, John menitip pesan ke Nicole bahwa di kantong jaket Luke ada nomor telepon kakek neneknya. Setelah mendapatkan alamat John Brennan yang punya mobil Prius itu, pihak kepolisian langsung bergegas menuju ke rumahnya dan langsung melihat isi dalam rumahnya. Dan ketika dicek di bagian kamar, ternyata ada bekas tempelan kertas dan foto di dindingnya. Kemudian langsung pihak kepolisian itu minta surat geledah untuk memeriksa secara lengkap. Dan akhirnya ditemukan 1 kantong sampah yang merupakan rencana John di situ. Kita kembali kepada John. Pihak rumah sakit sudah mendapatkan hasil lab rekam medis Lara. Kemudian pihak rumah sakit menelpon kantor lab, yang ternyata nomornya nggak bisa dihubungi. Ya jelas aja, kabelnya aja udah diputusin sama John. Akhirnya dokter rumah sakit pun memutuskan agar Lara Brennan dibawa ke rumah sakit. Ketika Lara sudah dipindahkan dari tahanan ke rumah sakit, John langsung masuk dengan cepat ke ruangan tempat di mana Lara berada. Lara kaget karena John mendorongkan senjata ke polisi yang berada di situ, sehingga membuat Lara nggak mau ikut pergi bersama John, karena nanti kalau tertangkap malah bisa-bisa terbunuh. Kemudian John berusaha membujuk Lara dengan menyuruh Lara menelpon anaknya Luke dan mengatakan kepada Luke agar memberitahu kepadanya bahwa ibunya tidak bisa datang untuk menjemputnya, dan ayahnya juga nggak bisa datang menjemputnya. Akhirnya karena Lara nggak tega akan kehilangan anaknya, dia mau juga untuk mengikuti apa yang disuruh oleh John. Lalu di pihak kepolisian, detektif yang menangani kasus ini mendapat laporan bahwa Lara Brennan sedang dibawa ke rumah sakit. Langsung dengan cepat pihak kepolisian menuju ke rumah sakit di mana John dan Lara berada. Ketika masuk lift, akhirnya detektif bertemu langsung dengan John dan Lara. Selanjutnya mereka pada main petak umpet di rumah sakit. Pada akhirnya John dan Lara bisa meloloskan diri dari kepungan polisi di rumah sakit lewat parkiran mobil. Dan John bisa keluar dari rumah sakit dengan bergabung dengan para supporter baseball kayaknya. Dengan mengganti jaketnya jadi warna kuning, kemudian menuju KRL. Ketika menuju KRL, salah satu detektif mendapati John sedang berlari dan tahu bahwa John dan Lara akan naik KRL. Tapi John dan Lara ngumpet dulu sebelum KRL itu berjalan. Ketika sepersekian detik pintu akan ditutup, baru John dan Lara masuk. Lalu detektif yang mengejar John mengikuti lorong kereta itu. Di dalam kereta, John dan Lara bersiap untuk berhenti di tempat di mana dia sudah mempersiapkan jalur untuk kabur dengan mobil. Adegan selanjutnya, John langsung memacu mobilnya dengan cepat dan pergi menjemput anaknya di tempat Nicole yang sedang mengadakan ulang tahun. Tapi ketika tiba di tempat Nicole, ternyata Luke gak ada, karena acara ulang tahun diadakan di kebun binatang. Akhirnya John dan Lara langsung menuju ke kebun binatang menggunakan Google Map. Tapi ketika sampai di persimpangan mau masuk ke kebun binatang itu, John malah melewatkannya karena waktunya sudah mepet sekali. Sudah nggak kekejar lagi. Nanti malah nggak bisa keluar dari kota. Mendengar penjelasan dari John, Lara langsung ngambek dan tiba-tiba langsung membuka pintu mobil untuk keluar dari mobil. Istilahnya mending mati aja lah daripada nggak ketemu sama anaknya Luke.
Melihat hal itu, akhirnya John pasrah dan menjemput anaknya ke kebun binatang. Pihak kepolisian tetap berusaha untuk menangkap keluarga Brennan. Dengan situasi dan kondisi yang mendesak, John menjalankan rencana selanjutnya. John pergi ke stasiun terus mengajak pasangan orang tua untuk ikut dengan dia. Alhasil ketika ada pemeriksaan, John sekeluarga lolos. Karena yang dicari kepolisian pasangan suami istri dengan seorang anak. Dengan adanya bukti dari tong sampah yang diambil dari rumah John, para detektif mencoba menerka kemana arah larinya John. Foto pun sudah disebar ke bandara. Ketika sampai di bandara, John akhirnya bisa masuk ke ruang tunggu bandara dan sudah melewati pengecekan paspor karena foto John dan Lara baru masuk ke database di bandara. Kembali ke kepolisian. Pihak kepolisian menerka arah larinya John dari gambar foto yang didapat dari tong sampah John. Kemudian pihak kepolisian pun menelpon bandara lalu berusaha mencari ke ruang tunggu dan di dalam pesawat. Ternyata John tidak ada di sana, yang berarti John tidak ada di bandara itu, dan John tidak pergi ke arah seperti yang ditunjukkan oleh foto tersebut. Pihak kepolisian terkecoh dengan rencana yang dijalankan oleh John. John sekeluarga tetap bisa terbang, yang pada akhirnya John, Lara, dan Luke berhasil mendarat di tempat yang dituju, yaitu Venezuela. Dan akhirnya cerita pun tamat. Kesimpulan dari film ini, Sanak, kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih bapak sepanjang waktu, selalu memikirkan istrinya walaupun jauh di sana. Contohnya John Brennan. Malam hari lihat air mancur. Air mancurnya di jam gadang. Hayu Sanak, tolong subscribe dan like ya. Awak dan Sanak selalu sayang.